Tidak semua cahaya bersinar untuk dilihat mata. Ada cahaya yang diciptakan untuk menguji hati, menenangkan yang tulus, dan membakar yang berniat buruk. Ada jiwa-jiwa tertentu yang kehadirannya tidak pernah biasa. Ia tidak datang dengan suara keras, tidak pula dengan sikap menonjol, namun getarnya terasa jauh lebih kuat daripada teriakan. Jiwa seperti ini seringkali tidak menyadari keistimewaannya, sebab ia terlalu sibuk menjaga adab, menata niat, dan membersihkan hati. Namun anehnya, kemanapun ia melangkah, selalu ada dua reaksi yang muncul bersamaan. Sebagian orang merasa tentram, diselimuti rasa aman dan kepercayaan yang sulit dijelaskan, sementara sebagian lainnya justru merasa panas, gelisah, dan tidak nyaman, meski tak pernah disentuh atau disakiti. Fenomena ini bukanlah kebetulan, apalagi sekadar sugesti. Dalam perjalanan batin manusia, selalu ada hukum-hukum halus yang bekerja di luar logika kasat mata. Hati yang jernih akan saling mengenali, seperti air yang tenang bertemu air yang bening. Sebaliknya, niat yang keruh akan resah ketika berhadapan dengan kejernihan, karena cahaya tidak pernah bersahabat dengan kegelapan yang ingin bersembunyi. Jiwa yang terpilih tidak ditandai oleh kesempurnaan hidup. Justru seringkali ia lahir dari rangkaian luka, kegagalan, dan ujian yang panjang. Ia pernah jatuh, pernah dikhianati, pernah disalahpahami, namun memilih untuk tidak mengeraskan hati. Dari situlah cahaya itu terbentuk, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menghangatkan. Cahaya yang membuat orang-orang tulus merasa pulang saat berada di dekatnya. Ketika seseorang memiliki jiwa seperti ini, ia tidak perlu banyak bicara untuk mempengaruhi. Sikapnya sudah menjadi pesan. Diamnya mengandung makna. Tatapannya tidak menghakimi, tetapi cukup untuk membuat siapapun bercermin pada dirinya sendiri. Orang-orang berhati bersih seringkali merasa diperhatikan, dihargai, dan diterima apa adanya. Mereka merasa aman untuk menjadi diri sendiri, tanpa topeng dan kepura-puraan. Namun bagi mereka yang menyimpan niat buruk, kehadiran jiwa ini terasa berbeda. Ada kegelisahan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Rencana-rencana licik terasa berat untuk dijalankan. Kata-kata manipulatif seringkali gagal keluar dengan mulus. Bukan karena jiwa terpilih itu melawan atau menyerang, melainkan karena ketulusan adalah api yang tidak bisa dipadamkan oleh kepalsuan. Kepalsuan justru terbakar olehnya. Menariknya, jiwa seperti ini jarang menyadari pengaruhnya. Ia mengira semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Ia tidak paham mengapa ada yang begitu mencintainya tanpa alasan, dan ada pula yang membencinya tanpa sebab. Padahal, ini adalah reaksi alamiah dari pertemuan energi batin. Ketulusan selalu menemukan ketulusan. Keburukan selalu merasa terancam oleh kejujuran. Dalam kehidupan sehari-hari, jiwa terpilih sering menjadi tempat orang lain bersandar. Tanpa diminta, orang-orang datang untuk bercerita, mencurahkan isi hati, dan mencari ketenangan. Bukan karena ia selalu memberi solusi, tetapi karena ia mampu mendengar tanpa menghakimi. Ada keteduhan yang terpancar, seolah-olah keberadaannya saja sudah menjadi doa yang hidup. Di sisi lain, orang-orang yang terbiasa memanfaatkan, memanipulasi, atau berniat tidak baik seringkali merasa kehilangan kendali saat berhadapan dengannya. Topeng mereka terasa rapuh. Kepalsuan mereka tidak mendapat panggung. Bahkan niat buruk yang belum sempat diwujudkan seringkali runtuh dengan sendirinya. Inilah yang disebut terbakar, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Hati yang kotor tidak tahan berada terlalu lama di dekat cahaya. Perjalanan jiwa terpilih tidak selalu mudah. Ia sering diuji dengan kesepian, karena tidak semua orang sanggup bertahan di dekat kejujuran yang konsisten. Ia juga diuji dengan prasangka, sebab cahaya sering disalahartikan sebagai ancaman. Namun dari semua itu, ia belajar satu hal penting, tidak semua orang perlu diyakinkan, dan tidak semua penolakan perlu dilawan. Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari dalam dirinya. Ia belajar untuk tetap lembut di tengah dunia yang keras, tetap jujur di tengah kepalsuan, dan tetap rendah hati di tengah pujian. Inilah yang membuat cahayanya semakin kuat. Karena cahaya sejati tidak lahir dari keinginan untuk diakui, melainkan dari keteguhan menjaga niat. Jiwa-jiwa tulus yang mendekat seringkali mengalami perubahan. Mereka menjadi lebih berani jujur pada diri sendiri, lebih ringan memaafkan, dan lebih kuat menghadapi hidup. Bukan karena jiwa terpilih memberi mereka kekuatan, tetapi karena ia mengingatkan mereka pada cahaya yang sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka. Sementara itu, niat buruk yang mendekat justru terungkap, terhalang, atau hancur oleh proses yang tak terlihat. Semua ini adalah bagian dari sunatullah, hukum Tuhan yang bekerja secara halus.
Tidak ada yang kebetulan. Pertemuan jiwa selalu membawa pesan. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk bercermin, dan ada pula yang datang untuk tersingkir oleh cahayanya sendiri. Jika saat ini kamu sering merasa menjadi magnet bagi orang-orang tulus sekaligus penolak bagi niat buruk, jangan tergesa-gesa merasa bangga atau bersalah. Jadikan itu sebagai amanah. Cahaya yang dititipkan padamu bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk dijaga. Dijaga dengan adab, dengan doa, dan dengan kerendahan hati. Dan agar kita tidak hanya berhenti pada rasa, melainkan memahami maknanya dengan lebih dalam, mari kita masuk perlahan untuk membahas satu persatu tanda dan rahasia batin yang membentuk jiwa seperti ini. 7 pelajaran penting yang akan membuka mata, menenangkan hati, dan menguatkan langkah bagi siapapun yang sedang menempuh jalan ketulusan. 5. Ujianmu berat, tapi hatimu tetap lembut. Jiwa terpilih selalu diuji dalam berbagai bentuk. Tidak jarang ujian datang dalam bentuk kehilangan, pengkhianatan, kesalahpahaman, atau tantangan hidup yang berat. Namun, berbeda dengan orang biasa yang mungkin membalas dendam atau menutup hati, jiwa ini tetap memelihara kelembutan. Disinilah letak keistimewaannya, hatinya tidak mengeras meskipun badai hidup datang bertubi-tubi. Orang yang berhati tulus seringkali tidak menyadari bahwa kelembutan ini lahir dari pengalaman pahit. Mereka melihat sosok jiwa terpilih sebagai sosok yang tenang dan penuh kasih, padahal di baliknya tersimpan perjuangan yang panjang. Setiap luka yang dialami bukan untuk diungkapkan kepada dunia, tetapi menjadi batu loncatan untuk menumbuhkan empati, ketenangan, dan kebijaksanaan. Efek dari kelembutan ini bagi lingkungan sangat kuat. Orang tulus merasa diterima dan didukung, seolah tidak ada rahasia yang menekan mereka. Sedangkan orang yang berniat buruk justru merasa terhambat, energi negatif mereka seakan tertahan oleh kesabaran dan keteguhan batin. Ujian yang berat bukan hanya menjadi proses pembentukan diri, tetapi juga menjadi alat proteksi spiritual. Jiwa jahat tidak bisa menembus kedalaman hati yang lembut namun penuh kekuatan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kelembutan ini terlihat dalam sikap sehari-hari. Ketika seseorang menganggapnya sebagai sasaran fitnah, ia tetap menjawab dengan sabar. Ketika orang lain mengejar keuntungan pribadi dengan cara manipulatif, ia tetap bersikap jujur dan menjaga adab. Kelembutan ini tidak pasif, ia bersifat aktif, sebagai bentuk kekuatan yang menyaring energi baik dan menolak energi buruk secara alami. 6. Kehadiranmu menjadi cermin. Jiwa terpilih memiliki kemampuan alami untuk memantulkan energi dan sifat orang lain. Kehadiran mereka bagaikan cermin yang tidak bisa dipalsukan. Setiap niat, setiap perasaan, dan setiap kebenaran orang lain terlihat jelas di hadapan mereka. Orang tulus merasa cerminnya memantulkan cahaya kebaikan yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka terinspirasi untuk tumbuh lebih baik. Sementara orang berniat buruk melihat sisi gelap mereka sendiri, dan itu seringkali menimbulkan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Kekuatan cermin ini bukan karena jiwa terpilih ingin menghakimi, tetapi karena ketulusan dan integritasnya menimbulkan resonansi. Hati yang jernih merespons ketulusan, hati yang keruh merasakan ketidakcocokan. Sama seperti air yang tenang memantulkan langit dengan jelas, jiwa terpilih memantulkan segala hal yang datang padanya, baik itu niat tulus atau niat buruk. Efek ini sangat mendidik. Mereka yang tulus belajar untuk memperkuat diri, karena mereka melihat pantulan terbaik dari diri mereka sendiri. Sementara mereka yang berniat buruk belajar untuk menghadapi konsekuensi dari kepalsuan yang mereka coba sembunyikan. Cermin ini juga membantu jiwa terpilih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia bisa menilai lingkungan dan orang-orang di sekitarnya dengan jernih, tanpa harus menebak atau tersesat dalam prasangka. 7. Orang yang dekatmu merasa aman. Kehadiran jiwa terpilih menciptakan rasa aman yang luar biasa bagi mereka yang tulus. Energi yang terpancar bukan sekadar fisik, tetapi menyentuh lapisan batin terdalam. Orang-orang di sekitarnya merasa bebas menjadi diri sendiri, tanpa harus mengenakan topeng, pura-pura, atau takut salah langkah. Rasa aman ini lahir dari keteguhan, kesabaran, dan konsistensi integritas yang ditunjukkan setiap hari. Rasa aman ini juga bersifat menular. Orang yang berada di dekat jiwa terpilih cenderung lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih nyaman dalam mengambil keputusan. Mereka merasakan energi yang menenangkan, seolah ada pelindung tak terlihat yang menjaga setiap langkah mereka. Orang yang berniat buruk justru tidak merasakan hal ini. Rasa aman mereka terganggu karena niat mereka tidak bisa menguasai atau memanfaatkan situasi. Selain itu, rasa aman ini mendorong orang untuk terbuka, berbagi perasaan, dan saling mendukung. Jiwa terpilih menjadi magnet bagi orang-orang tulus, karena mereka secara naluriah bisa membedakan mana orang yang niatnya bersih dan mana yang ingin memanfaatkan. Ini bukan hasil penilaian sadar, tetapi resonansi batin yang alami.
8. Kehadiranmu memicu transformasi dalam hati orang lain. Jiwa terpilih bukan hanya menenangkan atau membakar energi negatif, tetapi juga memicu perubahan dalam diri orang lain. Orang yang tulus, setelah merasakan vibrasi kehadiran jiwa ini, sering mengalami peningkatan kualitas batin. Mereka menjadi lebih sabar, lebih jujur, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Transformasi ini terjadi secara alami, tanpa paksaan, karena kehadiran yang konsisten memantulkan cahaya integritas, kelembutan, dan ketulusan. Sebaliknya, orang yang berniat buruk mengalami kebakaran batin. Niatan jahat mereka terhalang, rencana manipulasi mereka gagal, dan kepalsuan yang mereka sembunyikan mulai terbuka. Ini bukan karena jiwa terpilih menyerang, tetapi karena energi batin yang murni menimbulkan resonansi yang tidak kompatibel dengan kepalsuan. Fenomena transformasi ini memperlihatkan hukum spiritual yang bekerja di sekitar jiwa terpilih. Ketulusan menular, keburukan tertahan, dan integritas menjadi medan magnet bagi orang-orang baik. Orang yang berada di dekatnya belajar untuk melihat dunia dengan cara berbeda, menemukan ketenangan, dan terinspirasi untuk menapaki jalan yang lebih luhur. Secara keseluruhan, nomor 5-8 ini menekankan betapa dalamnya efek batin seorang jiwa terpilih, dari ujian yang menumbuhkan kelembutan, cerminan yang mengungkap diri orang lain, hingga menciptakan rasa aman dan menimbulkan transformasi. Semua ini terjadi secara alami, karena ketulusan, kesabaran, dan integritas membentuk medan energi yang tidak bisa diabaikan. Mereka yang tulus merasakan kedamaian, yang berniat buruk merasakan terbakar secara spiritual, dan seluruh dunia di sekitarnya ikut berubah oleh getarannya. 5. Ujianmu berat, tapi hatimu tetap lembut. Jiwa terpilih selalu diuji dalam berbagai bentuk. Tidak jarang ujian datang dalam bentuk kehilangan, pengkhianatan, kesalahpahaman, atau tantangan hidup yang berat. Namun, berbeda dengan orang biasa yang mungkin membalas dendam atau menutup hati, jiwa ini tetap memelihara kelembutan. Disinilah letak keistimewaannya, hatinya tidak mengeras meskipun badai hidup datang bertubi-tubi. Orang yang berhati tulus seringkali tidak menyadari bahwa kelembutan ini lahir dari pengalaman pahit. Mereka melihat sosok jiwa terpilih sebagai sosok yang tenang dan penuh kasih, padahal di baliknya tersimpan perjuangan yang panjang. Setiap luka yang dialami bukan untuk diungkapkan kepada dunia, tetapi menjadi batu loncatan untuk menumbuhkan empati, ketenangan, dan kebijaksanaan. Efek dari kelembutan ini bagi lingkungan sangat kuat. Orang tulus merasa diterima dan didukung, seolah tidak ada rahasia yang menekan mereka. Sedangkan orang yang berniat buruk justru merasa terhambat, energi negatif mereka seakan tertahan oleh kesabaran dan keteguhan batin. Ujian yang berat bukan hanya menjadi proses pembentukan diri, tetapi juga menjadi alat proteksi spiritual. Jiwa jahat tidak bisa menembus kedalaman hati yang lembut namun penuh kekuatan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kelembutan ini terlihat dalam sikap sehari-hari. Ketika seseorang menganggapnya sebagai sasaran fitnah, ia tetap menjawab dengan sabar. Ketika orang lain mengejar keuntungan pribadi dengan cara manipulatif, ia tetap bersikap jujur dan menjaga adab. Kelembutan ini tidak pasif, ia bersifat aktif, sebagai bentuk kekuatan yang menyaring energi baik dan menolak energi buruk secara alami. 6. Kehadiranmu menjadi cermin. Jiwa terpilih memiliki kemampuan alami untuk memantulkan energi dan sifat orang lain. Kehadiran mereka bagaikan cermin yang tidak bisa dipalsukan. Setiap niat, setiap perasaan, dan setiap kebenaran orang lain terlihat jelas di hadapan mereka. Orang tulus merasa cerminnya memantulkan cahaya kebaikan yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka terinspirasi untuk tumbuh lebih baik. Sementara orang berniat buruk melihat sisi gelap mereka sendiri, dan itu seringkali menimbulkan rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Kekuatan cermin ini bukan karena jiwa terpilih ingin menghakimi, tetapi karena ketulusan dan integritasnya menimbulkan resonansi. Hati yang jernih merespons ketulusan, hati yang keruh merasakan ketidakcocokan. Sama seperti air yang tenang memantulkan langit dengan jelas, jiwa terpilih memantulkan segala hal yang datang padanya, baik itu niat tulus atau niat buruk. Efek ini sangat mendidik. Mereka yang tulus belajar untuk memperkuat diri, karena mereka melihat pantulan terbaik dari diri mereka sendiri. Sementara mereka yang berniat buruk belajar untuk menghadapi konsekuensi dari kepalsuan yang mereka coba sembunyikan. Cermin ini juga membantu jiwa terpilih dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ia bisa menilai lingkungan dan orang-orang di sekitarnya dengan jernih, tanpa harus menebak atau tersesat dalam prasangka. 7. Orang yang dekatmu merasa aman. Kehadiran jiwa terpilih menciptakan rasa aman yang luar biasa bagi mereka yang tulus. Energi yang terpancar bukan sekadar fisik, tetapi menyentuh lapisan batin terdalam. Orang-orang di sekitarnya merasa bebas menjadi diri sendiri, tanpa harus mengenakan topeng, pura-pura, atau takut salah langkah.
Rasa aman ini lahir dari keteguhan, kesabaran, dan konsistensi integritas yang ditunjukkan setiap hari. Rasa aman ini juga bersifat menular. Orang yang berada di dekat jiwa terpilih cenderung lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih nyaman dalam mengambil keputusan. Mereka merasakan energi yang menenangkan, seolah ada pelindung tak terlihat yang menjaga setiap langkah mereka. Orang yang berniat buruk justru tidak merasakan hal ini. Rasa aman mereka terganggu karena niat mereka tidak bisa menguasai atau memanfaatkan situasi. Selain itu, rasa aman ini mendorong orang untuk terbuka, berbagi perasaan, dan saling mendukung. Jiwa terpilih menjadi magnet bagi orang-orang tulus, karena mereka secara naluriah bisa membedakan mana orang yang niatnya bersih dan mana yang ingin memanfaatkan. Ini bukan hasil penilaian sadar, tetapi resonansi batin yang alami. 8. Kehadiranmu memicu transformasi dalam hati orang lain. Jiwa terpilih bukan hanya menenangkan atau membakar energi negatif, tetapi juga memicu perubahan dalam diri orang lain. Orang yang tulus, setelah merasakan vibrasi kehadiran jiwa ini, sering mengalami peningkatan kualitas batin. Mereka menjadi lebih sabar, lebih jujur, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Transformasi ini terjadi secara alami, tanpa paksaan, karena kehadiran yang konsisten memantulkan cahaya integritas, kelembutan, dan ketulusan. Sebaliknya, orang yang berniat buruk mengalami kebakaran batin. Niatan jahat mereka terhalang, rencana manipulasi mereka gagal, dan kepalsuan yang mereka sembunyikan mulai terbuka. Ini bukan karena jiwa terpilih menyerang, tetapi karena energi batin yang murni menimbulkan resonansi yang tidak kompatibel dengan kepalsuan. Fenomena transformasi ini memperlihatkan hukum spiritual yang bekerja di sekitar jiwa terpilih. Ketulusan menular, keburukan tertahan, dan integritas menjadi medan magnet bagi orang-orang baik. Orang yang berada di dekatnya belajar untuk melihat dunia dengan cara berbeda, menemukan ketenangan, dan terinspirasi untuk menapaki jalan yang lebih luhur. Setelah menelusuri kedalaman tanda-tanda jiwa terpilih, kita mulai memahami betapa luar biasanya energi batin yang terpancar dari seseorang yang hatinya tulus, sabar, dan konsisten menjaga niat. Kehadiran jiwa semacam ini tidak sekadar membawa dampak fisik atau sosial, tetapi menyentuh lapisan terdalam dari kehidupan manusia, mempengaruhi energi spiritual, emosi, dan bahkan arah perjalanan batin mereka yang berada di sekitarnya. Dari ketenangan yang menggetarkan, doa yang cepat dijawab, cahaya yang terasa tanpa terlihat, hingga kebenaran yang menyengat, setiap aspek menunjukkan betapa kompleks dan halusnya interaksi antara hati, niat, dan energi spiritual. Ketenangan yang terpancar dari jiwa terpilih bukan ketenangan pasif yang diam tanpa arti, tetapi ketenangan yang lahir dari pemahaman mendalam terhadap hidup, dari pengalaman pahit dan manis yang membentuk integritas batin. Orang-orang di sekitarnya merasakan getaran ini secara naluriah. Mereka yang tulus merasa hangat, aman, dan nyaman, sementara yang berniat buruk merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Fenomena ini menunjukkan hukum batin yang halus, energi tulus menenangkan, energi gelap terbakar. Ketenangan ini bukan hanya tentang ketentraman batin diri sendiri, tetapi juga cara hati membentuk resonansi di lingkungan sekitarnya. Lebih lanjut, doa yang lahir dari ketulusan menjadi jalan bagi jiwa terpilih untuk terhubung langsung dengan sumber energi kehidupan. Doa mereka cepat terkabul bukan karena ritual yang rumit atau banyak kata, tetapi karena niat yang murni, tanpa kepentingan duniawi atau kepalsuan. Doa semacam ini memiliki efek protektif. Ia menciptakan medan energi yang menahan niat jahat dan melindungi orang-orang tulus di sekitarnya. Inilah pelajaran yang mendalam bagi kita semua, bahwa setiap kata yang lahir dari ketulusan membawa resonansi yang jauh lebih besar daripada yang terlihat kasat mata. Cahaya yang terpancar dari jiwa ini tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Ia menciptakan keseimbangan bagi orang tulus, dan menjadi penghalang bagi niat buruk. Fenomena ini menekankan pentingnya integritas dan kesadaran batin. Cahaya batin tidak lahir dari pengakuan orang lain, tetapi dari keteguhan diri dalam menjalani kehidupan sesuai nilai kebaikan. Orang-orang tulus mendapatkan inspirasi dari cahaya ini, sedangkan orang jahat tidak mampu bertahan lama dalam resonansi yang tidak selaras dengan niat mereka. Keteguhan kebenaran yang dimiliki jiwa terpilih adalah salah satu aspek yang paling mencolok. Ia tidak perlu menyerang, tidak perlu menyakiti, tetapi kebenarannya cukup untuk menyengat mereka yang mencoba menipu, berbohong, atau memanipulasi. Orang tulus belajar dari keteguhan ini, sementara niat jahat merasakan kegagalan, karena integritas adalah medan magnet yang menolak kepalsuan. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada agresi atau dominasi, tetapi pada ketenangan, konsistensi, dan kesabaran yang didukung oleh kesadaran spiritual. Ujian hidup yang berat menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan jiwa terpilih. Dari kehilangan, pengkhianatan, dan kesalahpahaman,
lahirlah kelembutan yang luar biasa. Hati yang tetap lembut meski dihadapkan pada cobaan menimbulkan energi yang memikat orang tulus dan menahan orang jahat. Kelembutan ini adalah bentuk kekuatan spiritual yang paling sulit ditembus, karena ia lahir dari pengendalian diri, pemahaman batin, dan pengalaman hidup yang mendalam. Selain itu, jiwa terpilih menjadi cermin bagi orang lain. Ia memantulkan kebaikan bagi yang tulus dan menyingkap kepalsuan bagi yang berniat jahat. Keberadaan seperti ini mengajarkan orang untuk bercermin pada diri sendiri, mengevaluasi niat, dan memperbaiki kesalahan. Cermin ini bukan sekadar metafora, ia adalah manifestasi energi batin yang berinteraksi dengan energi orang lain. Orang tulus belajar tumbuh, sedangkan orang jahat merasa terganggu karena energi mereka tidak selaras. Kehadiran jiwa terpilih juga menciptakan rasa aman yang unik. Orang yang berada di dekatnya merasa bebas menjadi diri sendiri, tanpa topeng atau kepura-puraan. Energi ini menular, mendorong mereka yang tulus untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih kuat. Orang yang berniat buruk merasakan terbakar, karena energi mereka tidak mampu menembus medan ketulusan yang konsisten ini. Rasa aman ini juga menekankan nilai penting dari keteguhan hati, kesabaran, dan integritas sebagai fondasi bagi interaksi manusia yang sehat dan spiritual. Lebih jauh lagi, kehadiran jiwa terpilih memicu transformasi dalam diri orang lain. Mereka yang tulus menemukan inspirasi dan motivasi untuk memperbaiki diri, sementara niat buruk yang mendekat terhalang atau hancur oleh resonansi energi tulus. Transformasi ini menegaskan bahwa energi batin yang murni tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga aktif membentuk lingkungan sosial dan spiritual. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang sengaja ditampilkan, melainkan konsekuensi alami dari ketulusan, kesabaran, dan konsistensi dalam menjaga hati. Secara keseluruhan, 8 tanda jiwa terpilih yang telah dibahas, ketenangan yang menggetarkan, doa yang cepat terkabul, cahaya yang terasa, kebenaran yang menyengat, ujian yang membentuk kelembutan, cermin yang menyingkap niat, rasa aman bagi orang tulus, dan kemampuan memicu transformasi, menunjukkan pola kehidupan yang mendalam. Jiwa yang terpilih bukan sekadar individu yang istimewa, tetapi manifestasi dari prinsip-prinsip spiritual yang berlaku secara universal. Ketulusan selalu menarik ketulusan, kebaikan selalu menumbuhkan kebaikan, dan kepalsuan selalu terhalang oleh integritas. Fenomena ini juga memberikan pelajaran bagi kita semua. Bahwa menjadi jiwa terpilih bukan tentang memiliki kekuatan luar biasa atau pengaruh sosial, tetapi tentang konsistensi dalam menjaga niat, keteguhan dalam kebenaran, dan kelembutan dalam menghadapi ujian. Setiap kata, sikap, dan energi batin yang muncul dari ketulusan memiliki efek resonansi yang kuat terhadap lingkungan sekitar. Dan bagi siapapun yang mampu menyadari hal ini, kehidupannya menjadi lebih berarti, lebih damai, dan lebih dekat dengan tujuan spiritual tertinggi. Bagi penonton yang menonton video ini, pahamilah bahwa semua kita memiliki potensi untuk menjadi jiwa terpilih. Setiap langkah menuju ketulusan, setiap usaha menjaga adab, dan setiap doa yang lahir dari hati yang bersih adalah bagian dari perjalanan membentuk energi batin yang kuat. Tidak perlu menunggu kesempurnaan, karena setiap proses pembelajaran adalah bagian dari cahaya yang sedang tumbuh dalam diri kita. Kata penutup untuk channel YouTube. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga pembahasan tentang jiwa terpilih pusing memberi inspirasi, menenangkan hati, dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga ketulusan, kelembutan, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat, menyejukkan hati, dan penuh hikmah. Selalu ingat, setiap hati yang tulus memiliki cahaya sendiri. Biarkan cahaya itu bersinar, menenangkan yang tulus, dan membakar niat yang tidak baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga keberkahan selalu menyertai setiap langkah kalian.